Shalom semuanya. Bertemu lagi kita dalam Chapel SMPK Trimulya. Ya, pada saat ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh memuji serta memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan memasuki ibadah. Mari kita bersama-sama mengambil sikap saat teduh. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Allah Bapa, pencipta langit dan alam semesta, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari detik ini sampai selama-lamanya. Amin. Halo, shalom teman-teman, guru juga anak-anak sekalian. Hari ini kita ketemu lagi di chapel ini untuk memuji muliakan Tuhan. Hidup kita jadi lebih indah. Kenapa? Karena Tuhan menebus dosa kita. Mari kita pujikan, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yuk, boleh sama-sama kita tepuk tangan. Walaupun di rumah, tetap semangat ya memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya bagimu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena hingga detik ini kami boleh melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami manusia yang lemah Tuhan, kami manusia yang hancur, tapi kami punya Tuhan yang perkasa, kami punya Tuhan yang penuh kasih karunia. Dan pada saat ini Tuhan, kasih karuniamu sungguh nyata karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama bersekutu di hadirat Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan satu lagi pujian, I Am Here. Kita mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di tahun lalu dan juga di awal tahun ini, ya. Dan kita percaya pasti Tuhan juga akan menyertai kita selama tahun ini. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Halo teman-teman semua, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah secara online dan juga kita kembali mempunyai kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Yuk teman-teman, sebelum kita mendalami akan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau minta hikmat Tuhan agar Tuhan dapat menolong kita memahami akan firman Tuhannya hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kesempatan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih hari ini kami kembali memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong jaga jamah setiap hati kami. Tuhan tolong berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti, kami dapat semakin tahu apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Teman-teman, kalian pasti pernah mendapatkan hadiah. Nah, kalian seneng gak sih kalau dapat hadiah? Kalau aku pernah ya, pengen banget punya laptop. Nah, udah cari-cari nih laptopnya, mau model apa, mau yang bagaimana, speknya gimana, itu udah tahu mau beli yang mana. Nah, pas mau beli, tiba-tiba ada yang kasih laptop itu. Wah, itu rasanya seneng banget gitu ya, kayak hadiah yang ditunggu-tunggu, yang tadinya mau beli sendiri, tapi ternyata dikasih sama orang, dikasih itu menjadi hadiah. Dan itu pasti rasanya tuh senang banget gitu ya teman-teman.
Dan aku yakin banget pasti teman-teman semua juga senang sekali kalau mendapatkan hadiah. Apalagi kalau hadiahnya sesuatu yang kita suka. Seperti aku tadi ya, sesuatu yang kita harap-harapkan. Nah, itu pasti mantul pol gitu ya, mantul banget. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong hadiah nih ya, menurut kalian hadiah tuh penting gak sih? Kalau kita ulang tahun atau kita berhasil mencapai sesuatu gitu ya, mungkin hadiah akan menjadi hal yang penting ya. Nah, kayak kalau misalkan ulang tahun tuh pokoknya harus ada hadiah gitu. Kalau ada temen yang ulang tahun, kita nggak kasih hadiah tuh rasanya aneh gitu ya. Kalau kita ulang tahun, orang nggak kasih kita hadiah pun rasanya aneh gitu ya. Saya ulang tahun kok nggak ada kadonya gitu ya. Nah, teman-teman, biasanya hadiah itu menjadi bentuk kasih orang lain kepada kita. Ya, jadi orang lain memberikan kado kepada kita itu bisa menjadi bentuk kasih kepada kita. Atau sebaliknya, kalau kita kasih kado ke orang lain, biasanya itu juga menjadi bentuk kasih kita kepada orang lain. Ya, misalnya teman kita ulang tahun, kita kasih kado lah, soalnya kita dekat sama dia. Ya, atau teman kita lagi celebration sesuatu, nah kita bakal kasih dia sesuatu karena kita sayang sama dia, sebagai bentuk kasih kita sama dia. Besar atau kecil hadiahnya, pemberian hadiah tuh bisa menjadi bentuk kasih untuk orang lain. Nah, teman-teman, pastinya ketika kita memberikan hadiah kepada orang lain, itu adalah orang yang kita kenal dekat, orang yang kita tahu. Ya, nggak mungkin kalian nggak tahu orang ini tapi kalian langsung kasih hadiah gitu. Itu jarang sekali terjadi. Pasti seseorang yang spesial baru kita akan memberikan hadiah kepada dia, karena ada satu relasi antara kita dengan orang yang kita kasih hadiah. Nah, tapi teman-teman, kalau menurut kalian lagi nih ya, hadiah tuh seberapa penting sih? Penting nggak sih hadiah dalam hidup seseorang? Nah, mungkin kita akan bilang hadiah itu penting dan hadiah itu berharga tergantung dengan kondisinya. Ya, atau ketika kita lihat hadiah itu sesuatu yang wow gitu ya, sesuatu yang mahal, sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sesuatu yang menyenangkan. Nah, bagi kita itu akan menjadi hadiah yang penting dan hadiah yang berharga buat kita. Jadi kita yang bisa menilai akan hadiah yang penting dan hadiah yang berharga. Tapi teman-teman sekalian, kalian tahu gak sih kalau kita semua itu mendapatkan satu hadiah yang penting, satu hadiah yang berharga, bahkan sebelum kita minta dan sebelum kita mengharapkan hadiah itu. Tahu? Ya, hadiah itu adalah Yesus Kristus. Dan saya rasa teman-teman semua sudah sering dengar kalau Yesus itu adalah hadiah yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan kita semua pasti juga sudah sering dengar Yesus Kristus adalah juru selamat bagi umat manusia. Betul? Waktu Natal kita sering dengar kelahiran Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Pas Natal kita juga dengar kalau Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus adalah hadiah bagi umat manusia. Dan saya rasa semua dari kita pasti sudah pernah mendengar akan hal ini. Sekarang teman-teman, mari kita sama-sama belajar, kita cari tahu kenapa sih Tuhan Yesus sampai mau datang ke dunia. Kenapa sih Yesus Kristus sampai disebut sebagai juru selamat bagi umat manusia? Kenapa sih Tuhan Yesus disebut sebagai hadiah yang terbaik bagi manusia? Yuk teman-teman, kita lihat di dalam Alkitab kita. Teman-teman bisa membuka Alkitab di tempat kalian masing-masing ya. Mari kita buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, biasanya ini adalah ayat hafalan sekolah minggu loh ya teman-teman. Nah, aku nggak tahu teman-teman udah hafal atau enggak. Tapi yuk teman-teman, kita ucapkan ayat ini bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita coba perhatikan ayat ini. Ayat ini dimulai dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, kata karena itu biasanya dipakai untuk memperhatikan apa? Untuk memperhatikan suatu alasan. Betul? Alasan terhadap situasi atau kondisi tertentu. Misalnya, saya lapar karena belum makan. Nah, jadi situasinya adalah
saya lapar, dan alasannya itu adalah karena saya belum makan, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk memperlihatkan alasan, maka teman-teman ayat ini juga mau memperlihatkan alasan terhadap suatu situasi yang terjadi. Jadi tadi kita lihat dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah, dunia ini kenapa? Emang ada apa dengan dunia ini? Kok dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Apakah ada yang salah dengan dunia ini? Jawabannya yes, ada yang salah dengan dunia ini. Teman-teman, kalian ingat kisah Adam dan Hawa? Mereka jatuh ke dalam dosa. Hingga akhirnya dunia yang saat ini kita tinggal pun, dan setiap kita umat manusia juga turut hidup dalam situasi keberdosaan yang ada. Jadi teman-teman, situasi yang terjadi di dunia ini adalah situasi yang penuh dengan dosa. Orang-orang di dunia ini adalah orang-orang yang berdosa, termasuk saya dan kamu juga. Kehidupan kita di tengah dunia ini juga adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Contohnya teman-teman, kamu pernah bohong? Kamu pernah sakit? Kamu pernah nyontek? Pernah merasa kesal? Merasa marah? Merasa benci sama orang lain? Semua itu adalah akibat dari dosa. Maka teman-teman gak heran kalau kita dapat menemukan adanya perang di dunia ini. Sekarang lagi hits gitu ya, perang Rusia dan Ukraina. Nah, itu adalah salah satu akibat dari dosa. Ada korupsi dalam pemerintahan. Ada berbagai penipuan yang terjadi. Sakit penyakit, bahkan pandemi pun terjadi di tengah dunia ini. So teman-teman, ini semua adalah akibat-akibat dari dosa. Jadi dunia ini bukan lagi dunia yang kudus, tapi dunia yang penuh dengan dosa. Namun teman-teman sekalian, di tengah-tengah dunia yang penuh dosa inilah dunia yang Allah kasihi. Allah sangat mengasihi dunia ini. Dunia ini Ia ciptakan. Allah ciptakan dengan begitu sempurna pada awalnya. Hingga akhirnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika dunia ini jatuh ke dalam dosa, Allah tidak meninggalkan dunia ini. Allah tetap mengasihi dunia ini. Bahkan Allah juga sangat mengasihi setiap umatnya, yaitu kamu dan juga saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini terhadap dunia yang penuh dosa ini, terhadap setiap kita yang juga adalah orang-orang berdosa. Lalu teman-teman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, lalu apa yang Allah lakukan? Tadi kita lihat di ayat yang kita baca, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi selama ini kita dengar bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, Tuhan Yesus adalah hadiah yang terbaik bagi kita. Itu semua karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah mengasihi dunia ini, karena Allah mengasihi kamu dan saya, karena Allah mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita, maka Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. So teman-teman sekalian, kasih Allah yang begitu besar itu membuat Yesus Kristus turun ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi setiap kita. Kasih Allah dinyatakan dengan begitu jelas. Kasih Allah dibuktikan secara real dari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus mati di atas kayu salib bukan demi namanya Dia doang ya teman-teman. Bukan demi agar namanya semakin tenar gitu ya, karena Dia mati bagi orang lain, bukan. Allah mengirimkan Yesus Kristus mati itu di atas kayu salib itu untuk kita semua. Demi kita, agar manusia yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mendapatkan hukuman yang kekal, tidak akan mati kekal, tidak akan menerima hukuman dari dosa. Tetapi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Ia adalah juru selamat dalam hidup kita, ia akan mendapatkan hidup yang kekal dan mendapatkan hidup bersama dengan Allah Bapa. Maka teman-teman sekalian, ketika kita berbicara
dosa yang ada di tengah dunia ini, yang ada pada setiap kita, itu sudah pasti akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Kematian yang teman-teman kalau sering dengar tuh neraka gitu ya. Nah, itu dosa membuat kita kepada hukuman yang kekal itu. Tapi teman-teman, karena Allah begitu mengasihi setiap kita, Ia tidak ingin kita mendapatkan hukuman itu. Itu sebabnya Yesus Kristus menebus kita, menyelamatkan kita dari hukuman yang penuh penderitaan itu. Dan syaratnya cuma satu, teman-teman. Ia hanya mau kita percaya kepadanya. Ia hanya mau kita percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Jalan keselamatan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Syaratnya hanya itu, percaya. So, teman-teman, Allah sudah begitu mengasihi kita. Allah sudah memberikan bukti yang jelas kasih-Nya kepada kita melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka teman-teman, yuk sekarang ini kita sama-sama mau menerima kasih Allah yang begitu besar itu. Maukah teman-teman semua menerima kasih Tuhan? Maukah teman-teman semua menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kalian? Bukti kasih Allah sudah diberikan terlebih dahulu bagi kita, bahkan jauh sebelum kita memintanya, teman-teman. Hadiah itu udah jauh sebelum kita minta, sudah diberikan kepada kita. Dan teman-teman, kasih itu masih berlaku bagi setiap kita sampai saat ini. Teman-teman, saya mau kasih satu contoh untuk kita semua ya. Teman-teman, tisu ini ibaratkan hidup kita. Mungkin teman-teman dalam keseharian kita banyak melakukan dosa. Kita bohong. Mungkin teman-teman, kita tidak hormat pada orang tua. Dan mungkin teman-teman, kita banyak melakukan hal-hal yang bertentangan akan firman Tuhan. Dan teman-teman, mungkin kita rasa kita sakit hati. Kita takut, kita kecewa. Rasa kita campur aduk hidup kita. Berbagai dosa ada di dalam diri kita. Dan kita rasanya nggak ngerti, kita rasanya remuk, nggak jelas seperti apa. Dan dosa, teman-teman, membuat hidup kita hancur. Hancur sekali. Tapi teman-teman, kita manusia yang hancur ini, kita masih mendapatkan kasih Allah di tengah-tengah hidup kita yang hancur. Sehingga teman-teman, ketika kita memilih percaya kepada Yesus Kristus, menjadikan Ia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, maka Ia sanggup memulihkan setiap hidup kita. Yang tadinya hancur berkeping-keping, kita bisa menjadi utuh kembali. Bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena kasih dari Allah yang begitu besar akan dunia ini, akan setiap kita. So, teman-teman, sekali lagi pertanyaannya bagi kita. Maukah kita sungguh-sungguh menerima kasih Allah dalam hidup kita? Maukah kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang satu-satunya dalam hidup kita? Hadiah terindah yang paling berharga bagi kita, keselamatan dalam Yesus Kristus. Hadiah dari kasih Allah kepada setiap kita. Hadiah yang tidak dapat diberikan, digantikan oleh siapapun. Jadi teman-teman, marilah kita menerima kasih Allah. Tapi tidak hanya menerima kasih Allah dalam kehidupan kita, kita juga perlu ingat bahwa kita juga harus menyebarkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga biarlah orang lain pun dapat turut merasakan akan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Mari teman-teman, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk dengan sungguh menerima akan kasih Allah. Dan juga mari kita belajar untuk memberitakan kasih Allah kepada orang lain. Karena kasih Allah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk papa mama kita, untuk teman-teman kita, untuk guru-guru kita, untuk siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Yuk teman-teman, kita sekali lagi baca ayat ini sama-sama.
Yuk kita ucapkan, kita renungkan secara perlahan ayat ini sama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, kita hafal ayat ini baik-baik. Kita ingat baik-baik ayat ini. Kita pegang ayat ini baik-baik. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, apapun pergumulan kita, ingat, ada kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga bagi dunia ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau rela mati di atas kayu salib, menebus setiap kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu kami masih lemah. Kami masih lebih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau dengan sungguh menyerahkan setiap hidup kami. Kami mau dengan sungguh menerima akan kasih Tuhan dan bertanggung jawab akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat akan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mau tetap terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, yakinkan hati kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Yakinkan hati kami Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Dan Tuhan juga tolong ajari kami, agar kami mau membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui kehidupan kami ya Tuhan, orang-orang dapat memuliakan nama Tuhan. Orang-orang dapat melihat bagaimana Allah yang hidup, bagaimana kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami berdoa. Amin.